Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Libas 15 menit bahas standar bersama saya Nandita. Nah, Sneezen, kita kedatangan tamu yang spesial juga nih pada episode kali ini, yaitu Pak Ferry Irawan dari CV Tirta Dewi Kuningan. Beliau ini keren banget, Sneezen, karena produknya sudah ekspor loh. Ya, selamat pagi Pak Ferry, apa kabar Pak? Pagi, baik Pak. Iya, Pak Ferry jauh-jauh nih dari Kuningan langsung ke Iya sini. betul, dari Kuningan. Macet nggak Pak? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Demi BSN nih. Oh, demi BSN. Keren nih Pak Ferry. Nah, Sneezen, tadi sudah saya singgung ya bahwa Pak Ferry sudah ekspor produknya ya Pak ya. Nah, boleh cerita nggak nih Pak, gimana sih memulai usaha minuman serbuk jahe kopi dan jahe merah ini, dan ciri khas dari produk Bapak itu apa? Oh, oke. Kita mulai dari tahun 2017 ya. Kita mulai bikin produk jahe. Keunggulan produk jahe kita itu adalah murni 100% jahe merah dan gula merah ya, tanpa ada campuran rempah-rempah lainnya seperti secang, kapulaga maupun perisa dan kimia ya. Awal mula kita mau ekspor itu, pada waktu itu kita salah satu juara di Jabar, UKM terbaik Jabar ya, tahun 2019. Tahun 2020 kita mendapat penghargaan salah satu menjadi UKM Jabar terbaik sama Pak Ridwan Kamil. Dari situ kita mulai, waktu itu kita belum ekspor langsung ya, dengan beberapa trader kita masuk ke Arab Saudi. Cuman di sini malah baru ada persoalan nih gitu kan. Ternyata pihak sana itu minta sertifikasi SNI. Dari situlah mulai kita mengunjungi KLT Jawa Barat, dibina sama tim Jawa Barat. Oh gitu ya awal mulanya. Awal ya, Pak. mulanya. Jadi kemudian kalau kapasitas produksinya bagaimana Pak saat ini? Dari dulu sebelumnya di 2019 sampai sekarang itu ada peningkatan atau bagaimana Pak? Oh, alhamdulillah ada peningkatan ya. Karena pada waktu kita awal itu benar-benar UKM banget Mbak. Kita mulai dari produksi awal, saya ingat banget 5 kilo naik 10 kilo. Terus meluas sampai kurang lebih bangsa 800 kilo, kurang lebih 1 ton lah. Cuman setelah mulai kita dapat sertifikat, alhamdulillah sudah berkembang. Kita sekarang kemampuan kita untuk standar itu 3 ton ya per bulan. Waduh, dari 5 kilo Dari 5 kilo jadi 3 ton loh, Sneezen. Keren banget nih Pak Ferry nih. Cuman kalau nanti orderan banyak, kita bisa kapasitas sampai 3 kali lipat. Karena kita sudah pakai 5 kompor sih ya gitu. 5 kompor. Nah Pak Ferry, sekarang kan eranya digital ya Pak, Ya, serba cepat. Orang tinggal order via jempol aja. Siap. Nah, kira-kira cara Bapak nih untuk memasarkan, apalagi bisa sampai ekspor, itu bagaimana Pak? Pertama kita umum ya, kita ikut marketplace ya. Udah hampir semualah kita ada, dan kita juga ada bina beberapa distributor. Terus kita juga ada official store-nya. Terus juga kemarin kita masuk ke toko mutunya BSN ya, kita juga sudah ada. Terus juga katalog yang buat marketplace luar kita juga suka ada ya, ada dari marketplace, salah satu marketplace ya, nggak boleh sebut nama ya. Iya Pak, belum boleh deh Pak. Belum jadi sponsor soalnya Pak di sini Pak. Terus alhamdulillah kemarin kita masuk ke Amerika sama Uni Eropa ya, di marketplace mereka gitu loh. Oh begitu, baik. Kan CV Tirta Dewi Kuningan sudah menerapkan SNI nih, Sneezen. Nah, Sneezen juga pengen tahu nih Pak, gimana sih Bapak menerapkan SNI di proses usaha Bapak itu bagaimana? Sangat luar biasa ya, setelah kita mendapatkan sertifikat SNI. Intinya kami jadi tahu bagaimana cara produksi yang baik dan benar sesuai standar. Jadi sekarang semuanya itu ada prosedurnya yang dulu kita nggak pernah lakukan gitu loh. Karena kan padahal sih itu juga sering kita lakukan ya, tapi tidak terdokumentasi gitu. Tapi akhirnya dengan yang ada standar itu, akhirnya kan menambah pride-nya para UKM ya terutama. Terus juga menambah kepercayaan dari masyarakat bahwa produk ini sudah bersertifikat SNI. Dan saya merasa dengan SNI-nya ini menjadi apa ya, kalau bahasa saya itu menjadi golden ticketnya kita untuk UKM untuk naik kelas. Wow, golden ticket ya Pak ya, keren nih. Terus tadi kan Pak Ferry singgung awalnya tuh karena tantangan dari ekspor itu dibutuhkan SNI, jadinya datang ke KLT Jabar ya Pak ya. Betul. Nah Bapak tuh awalnya dengar SNI atau KLT Jabar itu dari mana Pak? Kalau nggak salah ingat ya, pada waktu acara Jabar Juara tahun 2019, KLT Jabar alhamdulillah buka stand tuh di sana. Oh, Dia gitu. kasih sosialisasi lah. Pada waktu itu sih kita awalnya kan
gimana ya, buat apa sih ya saya ini, awalnya kan begitu ya, kita cuman masih pakai yang sertifikat biasa ya. Tapi berkembangnya waktu, berkembangnya kemajuan usaha, wah baru saya ingat nih, saya punya brosurnya BSC gitu. Terus saya kontak ke dinas, diarahkanlah saya ke KLT. Tapi kantornya keren ya. Sebenarnya ada Starbucks lagi. Nah, netizen yang di Jawa Barat boleh loh main ke KLT Jawa Barat, keren kantornya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak nih, kekurangan yang sebelumnya waktu Pak Ferry belum menerapkan SNI itu sama sesudahnya itu perbedaannya apa Pak? Banyak ya kekurangannya. Dulu kita produksi ya sesuai standar kita aja gitu, yang kita yakinin ini udah oke, sudah sesuai proses, udah higienis. Ternyata itu salah semua gitu Pak. Jadi bongkar lagi nih Pak, bongkar lagi. Mulai dari dokumennya, tentang penerimaan barang dari awal sampai akhir, sampai kita juga diajari tentang infrastruktur pabrik harus seperti apa. Pokoknya keren lah gitu. Jadi SNI ini membantu sekali untuk Pak Ferry untuk meningkatkan produksi dengan untuk mencapai mutu yang bagus ya Pak ya. Betul. Ya kalau dulu contoh aja Mbak ya, kalau dulu kita kan masa kita nggak pernah ngecek suhu berapa, main piring-piringan aja kan, pokoknya satu kompor itu ngabisin 4 tabung gas gitu. Sekarang mah udah nggak begitu lagi, harus ada suhunya, tekanannya berapa gitu. Ya akhirnya jadi menambah wawasan saya, menambah keyakinan saya bahwa saya pasti bisa lebih baik lagi. Jadi Bapak yakinnya kalau produk Bapak itu aman, udah sesuai standarnya ya Pak ya. Terus tantangan apa lagi nih Pak yang dirasain waktu menerapkan SNI? Proses-prosesnya itu tantangannya apa sih Pak? Tantangannya saya sih merasa juga kalau kitanya nggak komitmen dan fokus, kayaknya hampir-hampir nyerah nih Mak. Saya ingat banget bikin dokumennya hampir 1 rim kalau saya ingat gitu. Tapi luar biasa loh dari tim KLT Jawa Barat, karena kan kita sering koordinasi ya, mana perbaikannya. Terus kayaknya tim Jawa Barat kayaknya hampir 24 jam kayak kita bisa telepon itu malam-malam juga gitu. Ya tantangan sih luar biasa, tapi kita anggap itu ya sebagai untuk memperbaiki diri kita lah. Jadi sekarang kita sudah tahu. Jadi sampai sekarang kita juga sudah punya mimpi. Insya Allah rezeki kita bagus, kita mau bikin pabrik karena kan ilmunya sudah di kepala saya. Gitu loh Pak. Jadi BSN ini selain ini Pak membantu kan kata Bapak proses-proses penerapan SNI ya, agar CV Tirta Dewi Kuningan ini menerapkan SNI-nya pada produknya sesuai dengan mutu. Itu kira-kira bantuan apa lagi sih Pak yang didapat dari BSN? Banyak ya, malah kadang-kadang KLT Jawa Barat ini saya anggap luar biasa sampai overlapping lah. Bukan urusan BSN aja mereka bantu ya. Contoh lah kayak kemarin BP POM luar biasa KLT Jawa Barat membantu ya. Sampai kan kita juga dibantu pemasaran ya. Sampai kemarin juga bukan trouble sih ya, ada sedikit perjuangan lah tentang pasar saya di Amerika, kan kita sudah masuk, kita sudah bawa hasil lab dari BSN ya. Ternyata sudah oke. Cuma kita terbentur di FDA-nya kan ya, harus BP POM di sana. Saya kontak dengan KLT Jawa Barat sampai diurusin juga Pak. Sampai waktu itu kita dibikin Zoom dengan konjen Washington DC kalau nggak salah. Banyak sih Pak yang bantu. Malah saya pikir BSN itu nggak seperti yang lain cuman bicara UKM naik kelas, tapi cuman seremonial aja nih Pak gitu. Nah, karena kan kita UKM ya, berasa bantuannya gitu loh. Berasa ya Pak, alhamdulillah. Netizen. Nah, Pak kan sudah menerapkan SNI ya di produknya. Ada perubahan gak nih Pak untuk efek pemasarannya? Dari sebelumnya ada SNI-nya di produk Bapak sampai sekarang sudah ada SNI-nya gitu Pak. Ada efek pemasarannya nggak Pak dengan SNI tersebut? Ya banyak ya, saya ngerasa ya dulu kita waktu contoh ya, kalau kita kurasi produk ya dengan beberapa UKM dari provinsi lain, sertifikat ini apa nih punya Tirta Dewi, saya bilang SNI, kayaknya mereka udah merem, udah oke aja. Gitu. Mereka nggak tanya lagi ABC-nya itu loh. Begitu pula kalau kita keluar, kebetulan kita juga kan udah asap ya. Dari mana? Dari BSN pengeluarannya kannya apa itu ya, pengeluaran sertifikasinya. Ya saya merasa agak sedikit pede lah gitu loh. Saya juga merasa kualitas saya produk kan bisa memang oke kan ya gitu, ditambah sertifikat dari BSN
ya lebih oke lagi. Jadi sekarang saya merasa, saya bilang tadi Mbak, ini golden ticket sekarang mah saya berani gedor-gedor itu toko-toko besar di lokal maupun luar gitu loh Mbak. Iya. Gitu. Jadi Bapak udah bawa produk, tenang nih, produk saya udah aman nih, Sneezen. Jadi mau ke toko mana siap gitu ya Pak ya. Berani diadu ya Pak. Ya pembukaan sebelah nih toko yang baru ya. Sarina ya itu apa gitu. Kita Pak, saya nih produknya udah saya. Oh silakan Pak Ferry. Malah siang ini saya ditunggu. Wah keren. Udah masuk Sarina loh Sneezen. Nah Pak, sekarang kita bahas ke omset ya Pak. Okay. Kalau dulu sebelum menerapkan SNI dan sesudah menerapkan SNI itu ada perubahan omset nggak Pak? Oh ada ya. Ada sekitar peningkatan 40% sampai 50%. Ini pas pandemi ya. Saya sih merasa kalau nanti pandemi ini sudah berlalu, saya yakin sih kita bisa tembus 100% gitu. Kita udah punya target sih gitu. Ya, di kala pandemi aja masih meningkat 40% ya Pak Ferry. Luar biasa sekali. Nah, mungkin ada pesan-pesan gak nih Pak Ferry untuk teman-teman Sneezen atau UMKM lainnya agar termotivasi menerapkan SNI? Buat teman-teman UKM ya, kita harus bisa mendapatkan sertifikat. Intinya karena sertifikat ini adalah senjata kita gitu loh. Karena kalau kita sudah punya sertifikat ini, insya Allah lah produk kita diterima. Karena produk ini kan sudah standarisasi dan menambah trust dari konsumen kita. Jadi teman-teman harus semangat. Intinya harus mereka komitmen. Kedua fokus. Kalau salah satu itu mereka nggak penuhi, saya rasa nggak bisa. Tapi kan juga di sini kan sudah ada barometernya banyak kok teman-teman UKM yang lain, apalagi dengan ada pameran bersama SNI ya. Itu kan jadi acuan saya juga buat teman-teman. Oh ini ada loh produk kayak keripik, kopi, malah ada yogurt mereka ber-SNI. Jadi kita tempuhlah semangat, kita pasti bisa kok. Bisa ya Pak ya. Terus Sneezen dan teman-teman UKM yang lain jangan takut. Yang penting semangat, komitmen, fokus ya Pak ya. Pasti itu bisa mencapai mimpi-mimpinya. Oke. Kalau harapan dari Pak Ferry nih untuk pemerintah, khususnya untuk teman-teman UMKM itu bagaimana Pak? Oh boleh curcol nih. boleh. Gitu loh. Ya kita sih mengharapkan para terutama stakeholder ya. Dengan adanya membantu UKM all out. Saya juga yakin mungkin kalau nggak ada pandemi juga kan UKM agak-agak jauh ya dengan BSN ya, karena kan kita tahu betapa luar biasanya, betapa sulitnya gitu. Tapi kita ambil hikmahnya, dengan adanya pandemi pemerintah kan sudah luar biasa membantu. Cuman maksud saya, setelah teman-teman, terutama saya ya, teman-teman yang sudah punya SNI, setelah mendapat sertifikat ini jangan dilepas berjuang sendiri loh Mbak. Contoh ya seperti trouble sekarang kita mau ke Amerika harus pakai FDA. Kita bisa ya bayar FDA, cuman kan ada persoalan harus stay 2 tahun. Itu satu. Sekarang kedua, dengannya adanya G20 ternyata terbit lagi peraturan baru. Dulu yang kemarin ya saya masih bisa kasih merek Tirta Dewi. Cuma setelahnya ada G20 namanya Protokol Madrid, hakinya harus internasional. Itu aja juga Mbak. Saya itu kan wewenangnya pemerintah ya gitu. Karena haki yang lokal aja kan jam tayangnya sampai dari daftar sampai jadi itu kurang lebih 14 bulan Mbak. Sekarang kita haki Protokol Madrid lagi kan. Gitu. Maksud saya ya pemerintah sudah bagus, harus di-all-out-nya lagi lah kalau memang kita mau global ya. Karena saya yakin sih produk Indonesia itu nggak kalah. Saingan jahe saya aja kemarin di Qatar, di Dubai, produknya itu negara-negara tradisional lah Mbak. Thailand, Vietnam, Malaysia, bukan dari produk Eropa ya. Cuman Indonesia punya kualitas. Itu produknya bagus. Cuman kekurangan kita masalah legalitas. Tapi kan sekarang kan BSN kan sudah bergerak luar biasa di luar ekspektasi para UKM. Itu aja sih Mbak harapan saya. Pemerintah jangan biarkan kami berjuang sendiri lah Mbak. Siap. Itu. Siap Pak Ferry. Terima kasih banyak nih Pak. Jadi Pak Ferry,
Nggak kerasa loh, sudah 15 menit ini kita iya. ngobrol-ngobrolnya. Dan luar biasa sekali nih Sneezen, ilmu-ilmu yang kita dapat dari Pak Ferry ini, terutama untuk teman-teman UKM ya, dalam semangat menerapkan SNI. Jadi SNI itu mudah dan menguntungkan ya Pak Ferry. Pasti. Iya. Baik, terima kasih Pak Ferry atas ilmunya. Terima kasih sudah main ke sini ke kantor kami BSN. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya untuk memajukan UKM Indonesia. Kita pamit dulu ke teman-teman ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.